Saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu yang kami dengar, karena di situ ada penyidik Barreskrim, ada lapor juga, ada Inafis. Dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing. Jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya saat sebelum saya di Pansus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan di Pansus, saya sudah akan bertanya aja gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik ya, ini yang di huruf G ini saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, yang mulia. Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, ya. Setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya, dari kedua saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Betul, saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu yang mulia, karena saya ingat saya sebelum saya kalau tanggalnya lupa. Apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton ya. Apakah ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah. Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini ujung? Jauh yang mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8 ya? Di bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh yang mulia. Karena habis setelah ada rekonstruksi lagi yang mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli yang mulia. Agustus saya ingat saya pada saat saya mau di Pansus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul yang mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau Pansus. Mau di Pansus ini. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan. Iya, di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya karena memang. Tapi saya baca di sini kok di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus. Mendekati Pansus, saudara mau di Pansus itu, saudara di Pansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus dini hari. Jadi sekitar itu. Sebelum yang mulia. Sebelum. Di awal bulan. Saudara sudah tanyakan itu. Sudah. Kenapa kok nggak di tanggal itu aja pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi. Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya. Saat itu kan beliau sudah Patianma. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Kalau saudara berani itu bertanya itu. Ya. Kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Baik, cukup Ranto ya. Jadi tadi saudara belum terus terang alasan saudara waktu ketemu ini. Saudara Irfan ini mau nanya kemana, mau mengamankan CCTV. Betul. Kalau sudah diambil serahkan saya. Betul. Tadi alasan saudara supaya apa tadi? Tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan.
Apa saudara nggak yakin sama Irfan, seorang anggota polisi juga menyalahgunakan DVR CCTV yang diambilnya? Ini kan bukan masalah yakin atau tidak yakin Pak saat itu. Saat itu tidak itu saya pikirkan. Saat itu saya berpikir karena saya sebagai Spree saat itu Pak. Jadi kan Ya, saudara kan di Paminal ini Spree. saya Spree tidak di Paminal Pak. Di mana dia Spree-nya si ini Verdi Sambo. Betul. Nah, dan dia juga anggota ini dari Barreskrim. Betul. Dia lewat dari hadapanmu. Betul. Mau kemana? Tiba-tiba nanya mau kemana? Ya. Jadi ya terserahlah ya, tapi kan nggak logik gitu loh maksudnya. Alasan saudara mengatakan supaya tidak disalahgunakan. Betul. Nah, apa saudara ini nggak yakin sama Irfan ini, seorang anggota polisi juga yang mengambil? Tadi kan saya Nah, jelaskan. itu aja saya tanya, saudara yakin nggak sama Irfan ini? Lain hal misalnya Arianto yang ngambil atau yang lain, logik gitu loh maksudnya. Kemudian ya dihubungkan dengan pertanyaan daripada Verdi Sambo tadi saya jelaskan pada tanggal berapa itu, mana CCTV gitu. Tanggal 11. Kalau saudara yakin yang ditanyakan kepada saudara adalah yang diserahkan oleh Irfan kepada saudara, Karena yang ditanyakan di sekitar ya kan luar. banyak CCTV di situ, ada 20 titik. Yang ditanya kepada saya berarti yang saya berpendapat berpikir bahwa sepemahaman saya berarti CCTV yang kemarin. Baik, sekarang kan Verdi Sambo tidak mengetahui awalnya CCTV itu diserahkan Irfan melalui Arianto kepada saudara. Betul. Nah, kenapa kepada saudara ditanya? Kan ini jadi pertanyaan ini. Karena dari berdasarkan keterangan Pak Haka di persidangan saya, Pak Haka sudah mengakui dia sudah melaporkan ke Pak Verdi Sambo di hari Minggu. Apa yang dilaporkan? Untuk cek CCTV dan amankan sudah selesai dilaksanakan. Itu kan saudara dengar setelah pemeriksaan di Betul. kode etik. Ini kita sebelumnya ini supaya nyambung dulu maksudnya Pak Cuk ya. Ini berkali-kali saya tanyakan waktu saudara periksa di terdakwa yang lain. Ini yang sampai sekarang belum nyambung saya. Karena satu ketemu dengan Irfan, tapi terserah lah ya. Ketemu Irfan kemana mengamankan CCTV. Ini yang langsung kalau sudah diamankan serahkan ke saya. Kemudian diserahkan melalui Arianto. Ini ininya alurnya ini. Ya. Saudara simpan kan? Ya. Kemudian Verdi Sambo nanya lagi. Sementara Verdi Sambo itu tidak tahu bahwa saudara awalnya menerima CCTV itu dari Irfan. Itu maksudnya supaya nyambung didengar ini. Betul. Makanya yang sepemahaman saya, karena yang ditanya oleh Pak Verdi Sambo adalah CCTV, berarti sepemahaman saya CCTV yang kemarin saya serahkan itu pemikiran saya, Pak. Baik. Tadi saya tanyakan CCTV ada 20 di situ. Kok yakin yang di mana yang saudara maksud yang diambilkan? Apakah kan banyak 20 CCTV? Saya tidak tahu masalah 20 CCTV, Pak. Iya. Kemudian apakah ini kan CCTV udah berpindah-pindah tangan ini dari ini kepada saudara kepada yang saudara antar kemana? Polres Jaksel. Ya. Kemudian diambil lagi. Ya. Serahkan kepada Baikuni untuk dia berkopi dan dimasukkan ke flash disk. Betul. Kemudian melalui Baikuni lagi diserahkan kepada Irfan. Betul. Ya kan? Apa saudara yakin bahwa di biar CCTV itu yang diserahkan oleh Irfan melalui Arianto itu juga ya yang diserahkan Baikuni kepada saudara Irfan ini? Karena setahu saya ya yang sesuai dengan plastiknya masih sama. Masih sama Masih ya? sama. Masih sama. Baik, cukup majelis. Izin majelis, kami akan menunjukkan yang dimaksud kalau barang bukti, kalau memang sudah itu. Ya, nggak usah diulang lagi lah ya. Terdakwa, Cuk Putranto, menceritakan kekecewaannya terhadap Verdi Sambo yang merupakan atasannya. Karena merasa telah dibohongi, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J sempat mengaku tidak terlibat, kata Cuk, ternyata Verdi Sambo ikut menembak ajudannya, Brigadir J, di rumah dinasnya yang berada di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Cuk Putranto saat dihadirkan sebagai saksi mahkota
dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cuk menceritakan bahwa dirinya baru mengetahui Ferdi Sambo turut menghabisi Brigadir J setelah diberitahu isi berita acara pemeriksaan BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae oleh salah satu pimpinan Polri. Awalnya, Cuk menyampaikan bahwa dia ikut ditahan di tempat khusus atau patsus oleh tim khusus Polri setelah Ferdi Sambo ditahan. Cuk juga menjadi salah satu perwira Polri yang dimutasi dan pernah menjadi sekretaris pribadi Ferdi Sambo saat masih menjabat Kepala Divis Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Saat mendekam dalam patsus, Cuk mengungkapkan ia dipanggil oleh seorang pimpinan Polri. Lalu, sang pimpinan itu mengatakan bakal menunjukkan isi BAP Baradae terkait kasus itu. Di situ BAP disampaikan Ferdi Sambo yang menembak semua pada saat itu, kata Cuk dalam persidangan di PN Jakarta Selatan.